Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf di sini saya mengganggu waktu Bapak sore-sore di kantor. Ya. Di sini perkenalkan nama saya Anggi Arianto, NPM 1951010274. Di sini saya ingin melengkapi tugas wawancara dari mata kuliah PESPI. Masih kuliah ya, Mas? Iya, masih kuliah Pak, walaupun online gitu Pak. Di sini Bapak boleh memperkenalkan diri saya Bapak? Oh ya, perkenalkan nama saya Gito Wibowo. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat Pekon Bangurjo, Mas. Saya di sini sebenarnya ingin bertanya-tanya tentang ekonomi di masyarakat di sini Pak. Oh ya, boleh, Mas. Dan langsung ke pertanyaan aja Pak ya. Di sini nih bagaimana pandangan Bapak mengenai perekonomian masyarakat di sekitar sini Pak? Kalau perekonomian khususnya di Pekon Bangurjo itu boleh dibilang menengah ke bawah sih, Mas. Karena di sini itu banyak yang petani sawah itu, pekebun di gunung, terus pembuat gula merah, terus ternak kambing gitu di sini itu. Jadi masyarakat mayoritas petani Pak ya? Ya, Gitu ya? kalau di sini mayoritas petani sih. Terus bagaimana perekonomian kita ketika pandemi ini Pak? Kira-kira masyarakat? Kalau untuk petani itu dampaknya nggak signifikan sih, Mas. Tapi kerasanya itu kalau mau menjual hasil panennya itu. Karena di sana mungkin PPKM, jadi mau setor ke Jakarta misalnya itu ya. Jadi Itu, akses jalan begitu iya, ya? karena di sana itu akses jalannya kayak ditutup gitu. Yang jelas karena penjualannya sih kalau dampaknya. Terus ada nggak sih Pak bantuan-bantuan dari pemerintah gitu ke masyarakat di sini gitu untuk ekonominya gitu? Kalau bantuan dari pemerintah itu banyak, Mas. Kalau khususnya di Pekon Bangurjo itu ada BLT, bantuan langsung tunai. Itu biasanya di balai-balai Pekon itu pengambilannya. Kalau dari dinas sosial itu ada bansos, PKH gitu. Itu langsung dari dinas sosial gitu. Terus penerapan sistem pembagian bantuan itu gimana Pak? Kalau penerapannya di sini selama Covid ini ya, Mas. Iya Pak, selama COVID Yaitu gitu. yang jelas protokol kesehatan harus memakai masker, menyediakan cuci tangan itu di sana. Jadi kalau di ruangan itu biar tidak terjadi kerumunan karena Covid itu ya boleh dibilang penyakit yang bahaya gitu. Terus pendapat Bapak tentang pembagian ekonomi yang salah sasaran begitu, tentang maka apa yang masyarakat yang lebih mampu sedangkan yang tidak mampu tidak mendapatkan, itu gimana sih Pak Bapak? Kalau khususnya dari pihak Pekon itu ya mendata, Mas. Jadi gini, kalau dari Pekon itu misal ada bantuan yang kurang tepat sasaran itu ya. Iya Pak. Itu pasti dicatat terus diusulkan ulang agar tidak terjadi salah sasaran kembali. Apalagi kalau bantuan yang double itu agar masyarakat itu terpenuhi semua gitu, merata gitu. Apalagi sekarang Pertamax naik Pak ya. Oh ya, Sangat berpengaruh. Terus menurut Bapak, pandangan Bapak itu apa yang hal yang tersebut cukup membantu masyarakat kita gitu, yang cukup membantu? kalau untuk bantuan tersebut, Mas. Kalau untuk bantuan tersebut yang jelas yang membantu sih kalau masyarakat. Tapi kalau terpenuhi ya enggak. Karena masa Covid itu ya Cukup lama Pak ya. cukup lama juga kan berdampak untuk penghasilan masyarakat sekitar sini sih. Apalagi minyak goreng, terus Ya, hal minyak pokok goreng naik mahal, juga itu gitu Pak mahal, ya. semuanya mahal, Mas. Pusing kadang keluar dari masyarakat itu. Banyak banget gitu. Iya. Terus apakah itu juga akan menjadi pada ekonomi Indonesia kira-kira, maksudnya kedepannya gimana gitu, dampak besarnya gitu? Kalau pendapat saya nih, Iya, Mas, pendapat Bapak gitu. kalau ekonomi di Indonesia itu ya bisa kembali seperti semula itu, tapi memerlukan waktu yang mungkin cukup agak lama gitu. Karena yang itu tadi, Covid itu dikit-dikit PPKM, dikit-dikit ini. Jadi Mengganggu akses jalan gitu Pak petani ya. mau menjual hasil buminya itu sangat susah gitu. Iya. Terus kira-kira kita itu bisa nggak sih melewati masa-masa ini gitu, ekonomi ini gitu? Ya kalau untuk melewati masa ekonomi itu ya jelas kita bisa sih, Mas. Karena kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang kreatif gitu. Kayak UMKM di rumah gitu, membuat kerajinan tangan gitu kan. Kalau nggak gitu ya gimana kita harus mencari penghasilan gitu. Ada nggak sih langkah-langkah ekstrim yang mungkin bisa Bapak lakukan? Bukan Bapak sih, maksudnya pemerintah lakukan gitu. Kira-kira yang ekstrim gitu. Untuk menangani Covid ini, Iya. ya gimana ya kalau
dari pemerintah menangani COVID ini ya jelas tentang bantuan itu tadi sih Mas. Kalau bisa itu disamaratakan karena COVID itu merata gitu, kena ke masyarakatnya, nggak masyarakat tertentu yang ini yang itu gitu. Kalau dampak bagi Bapak sendiri gitu ya sebagai anggota masyarakat atau di sini gitu gimana Pak maksudnya? Ngenes Mas kalau penghasilan itu. Iya, karena ya itu tadi lah, hasil bumi kurang, penjualannya susah gitu. Ini Bapak selain jadi tokoh masyarakat disambi kerja apa Pak emang Pak? Kalau saya petani Mas, Oh, ya kadang di sawah gitu kan, kadang di kebun. Ya keluhan masyarakat tadi sama seperti keluhan saya Mas, itu penjualnya ya susah. jadi hampir mirip dengan yang terjadi Bapak Iya, Bapak iya. sendiri gitu ya Pak ya? Yang saya alami juga yang dialami masyarakat tersebut Mas. Oh, gitu. Oke, mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih atas waktu-waktunya. Ya, terima kasih Mas.